Halo semuanya, balik lagi ke channel belajar saya. Jadi untuk video kali ini saya mau membahas atau sekedar sharing tentang bagaimana sih caranya buat sisik ular di Adobe Photoshop. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe juga biar channel ini semakin berkembang. Oke, tapi sebelum itu saya mau ajak teman-teman untuk sedikit membahas tentang unsur-unsur yang ada pada gambar yang akan kita gambar atau kita lihat atau kita jadikan acuan. Jadi di sini saya sudah buat ada 5 unsur yang mungkin bisa kita jadikan acuan untuk menggambar. Yang pertama itu ada titik. Mungkin teman-teman udah tahu ya titik itu apa, seperti ini. Dan pengembangannya bisa jadi pointillist. Mungkin teman-teman yang tahu tentang gambar-gambar pointillist dan lain sebagainya. Lalu kedua ada garis. Kalau garis ini, seperti ini bisa kita lihat ada garis. Ini namanya garis nih. Dan setiap garis yang dibuat itu biasanya dibuat pola berulang. Ini biasanya loh ya. Apalagi seperti gambar-gambar ini, gambar sisik ini, polanya akan berulang. Garis. Lalu ketiga ada bentuk. Bentuk ini ada banyak jenisnya. Ada lingkaran, segitiga, oval, apalagi ya, segi 5, segi 4, persegi panjang dan lain sebagainya. Itu namanya bentuk. Dan mungkin nanti saya akan sedikit jelaskan lebih lanjut tentang bentuk. Lalu keempat ada warna. Warna ini juga penting dalam sebuah gambar, karena hitam pun seperti ini juga sudah termasuk warna ya. Hitam putih misalkan, gambar hitam putih, ini juga sudah termasuk warna. Nantinya antara titik, garis dan warna akan menjadi pembanding antara gelap terang atau shadingnya seperti apa, lightingnya seperti apa. Itu ada di titik, garis, dan warna. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada pola. Nah, kalau yang pola ini jangkauannya lebih luas dari keempat jenis yang tadi, unsur tadi. Kenapa? Karena garis ini juga bisa dibilang pola garis, polanya berulang, dan dinamis. Lalu ada di titik juga sama, pola berulang kayak pointillist juga sama. Nah, sekarang setelah mengetahui unsur-unsur dari sebuah gambar itu, saya akan mengajak teman-teman untuk belajar menggambar sisik pada ular. Jadi di sini sudah saya buat sketnya. Dari yang terlihat di sini kan ada beberapa unsur yang terlihat ya. Ada bentuk, bisa kita lihat ada oval. Ada juga garis. Lalu polanya itu maksudnya ini nih yang berulang-ulang ini nih. Lalu untuk membuat sketch ini kan ada bentuk nih, ada garis juga. Yang tidak kalah penting dari sebuah gambar itu adalah dinamika atau dinamis. Sebagai contoh, kita coba ini. Misalnya kita buat
Nah, dari kedua sketch yang saya buat ini pasti akan lebih menarik terlihat yang di atas. Kenapa? Ya karena dinamis, jadi tidak terlihat kaku. Kalau yang di bawah ini kan kaku nih, terlalu lurus, garisnya juga lurus-lurus. Jadi tidak terlihat menarik karena kurang dinamis. Jadi gambar itu harus terlihat dinamis. Kalau menurut saya, balik lagi ya. Kalau menurut saya gambar itu harus terlihat dinamis. Seperti sketch yang saya buat ini. Garisnya tidak saya buat lurus. Seperti ini. Nanti pasti akan terlihat jelek. Kenapa? Karena kalau diteliti lagi, ular itu kan kalau dari depan kan kelihatannya gini. Nah, kalau dari samping kan kayak oval gini. Tarik garis. Garisnya yang untuk buat sisik ini kan nggak mungkin lurus dong. Pasti mengikuti bentuk tubuhnya yang melingkar. Jadi seperti ini. Ini juga. Jadi tidak terlihat kaku. Lalu ini lagi nih. Ini. Dari sini juga kita bisa lihat kalau ini kebentuk nih. Bentuk. Nanti agar tidak terlihat kaku, kita akan menggunakan sebuah pola juga atau bentuk yang diulang-ulang. Kalau seperti ini, kita coba buat dulu ya. Awalnya kita buat sisiknya dulu. Nih. Ini kita akan buat sisiknya berbentuk segitiga seperti ini. Nih gampangnya gini. Nanti jadinya ini. Tinggal ngikutin sketch yang sudah dibuat. Dan kalau gini nih. Dibuatnya itu tidak seperti ini. Ujung garis ketemu dengan ujung garis, enggak. Jadi dibuat seperti agak dikecilkan sedikit segitiganya. Ini misalnya. Nah, dan ini tidak dibuat lurus. Contoh. Nah, enggak ditarik garis. Tapi nanti garisnya akan menggunakan sisik ini. Dan ada nih, agak sedikit lengkungan. Jadi enggak kelihatan kaku, balik lagi dinamis. Setelah itu kita ulang-ulang aja deh. Dari sketch yang udah ada.
Nah, ini udah jadi nih sisiknya. Inilah maksudnya dinamis. Jadi ini enggak menggunakan garis lurus seperti di sketnya ini kan tinggal dilurusin, tapi nanti pas buat line artnya nggak ngikutin itu di atasnya juga ini. Jadi kalau sketnya dihilangin ada dinamika nih, jadi kelihatan sisik. Terakhir untuk line artnya, sisik bawahnya ini juga sama, tidak menarik garis seperti ini, tapi dibuat satu persatu. Oke, nah ini jadi nih. Jadi kalau sketnya dihilangin, gambarnya terlihat dinamis dan ada volumenya, nggak lurus-lurus amat gitu. Nih seperti ini, jadi kelihatan benar-benar bentuk tubuh ularnya tuh kelihatan. Lalu ini kan kita udah menggunakan pola garis dan bentuk ya, maksudnya garis nih, bentuk ini oval, ada segitiga juga, lalu warna hitam dan putih lah. Terakhir untuk penggunaan garis untuk shading, pertama kita bisa ini, kalau saya ya biasanya saya buat layer baru dulu, lalu kita buat di blocking bisa, misalnya main block. Kalau males capek teman-teman bisa di blok aja, misalnya seperti ini, tapi konsisten dilakukan sampai habis. Nah, ini udah jadi blockingnya nih. Lalu misalnya kalau teman-teman pengen membuat garis untuk shading juga bisa, tinggal di combine nih, di combine aja nih. Misalnya kita garis seperti itu. Intinya garisnya tetap mengikuti bentuknya, bentuk awalnya, bukan lurus ya. Maksudnya misalkan seperti ini, nanti gambarnya akan terlihat kaku. Balik lagi, dinamis lagi nih. Jadi biar kelihatan ada volumenya, kita bisa buat garis yang mengikuti bentuk awal. Ini kan agak melengkung nih, berarti garisnya ya gitu. Atau dibalik, misalnya kita mau ambil ini, itu juga bisa. Atau mengambil garisnya ke sini juga bisa, vertikal juga bisa. Nanti tinggal pilih aja sih sebenarnya lebih nyaman yang mana. Oke, kita coba garis-garis dulu menggunakan garis vertikal.
Nah, seperti ini. Misalnya kalau teman-teman merasa kurang detail, bisa di-combine lagi dengan titik. Jadi nah kayak gini nih. Nah, kayak gini. Tambah titik-titik. Nah, seperti ini. Atau bisa juga menghapus bagian yang ini, yang garis ini. Contoh. Nah, seperti ini. Nih, saya coba lanjutkan dulu ya. Oke, untuk bagian sisik bawah udah jadi. Tinggal ini nih, yang ini. Sebenarnya kalau yang ini juga pakai trik yang sama juga bisa. Nih, seperti contohnya kita buat garis dulu. Untuk kita buat teknik pakai teknik blocking dulu. Dah, karena di blocking nih. Lalu kita mau pakai lagi cara yang tadi, yang pakai garis-garis ini, hatching ini. Pertama opacity-nya dikurangin dulu. Lalu kayak ini nih, kita hapus dikit. Jadi nggak semua kena blok. Lalu yang tadi dibilang pakai teknik hatching atau garis, kita bisa pakai ini yang pas mau menghapusnya juga bisa, seperti ini, atau sebaliknya. Seperti ini. Nanti tergantung pengaplikasiannya teman-teman aja deh, lebih suka yang mana. Nah, ini tinggal garisnya tinggal dimodif dikit-dikit biar balik lagi, biar nggak kaku, biar kelihatan lebih dinamis.
Oke, ini udah jadi. Tinggal diwarnai. Diwarnai juga sama aja deh. Tekniknya sama aja, tinggal blocking. Cari terangnya. Misalkan tinggal sama kayak ini nih, biar nggak kaku lurus ya, tinggal ditambah dimodif aja, bisa pakai garis atau titik. Nah, seperti ini kombinasi. Seperti itu. Ini juga sama yang di bawah, tinggal digaris. Seperti itu. Terakhir untuk highlightnya, misalkan ini udah jadi ya, ini udah digaris-garis, ini juga sama, udah selesai. Anggap highlightnya juga sama, cari warna yang pas. Misalkan terakhir karena dia highlight, jadi warnanya nggak sebanyak ini, jadi dikit-dikit aja. Misalkan seperti ini. Nah, seperti itu. Untuk pengembangannya bisa teman-teman sendiri mengembangkan teknik-tekniknya. Jadi saya cuma sharing ini yang biasa saya lakukan, itu seperti ini. Oke, mungkin itu aja dulu sharing di kesempatan kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, juga subscribe juga kalau suka videonya. Terus komen juga kalau ada yang bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu saya balas atau saya buatkan video langsung. Lalu yang mau donate bisa di Saweria, bisa di PayPal, bisa 1000 2000 boleh-boleh aja, terserah. Yang mau download sketch ini juga nanti saya coba gini, upload dulu filenya. Mungkin nanti saya pin di komentar link untuk mendownloadnya. Lalu ada juga satu lagi, karena merasa public speaking saya jelek, jadi saya coba buat satu konten lagi yang mungkin nanti saya share juga di pin komen. Kalau saya mau buat konten tentang cerita film, jadi untuk belajar public speaking sih sebenarnya, karena merasa speaking saya jelek. Ya mungkin itu aja dulu dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.